Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengenalan komputer. Langsung saja kita bahas materinya. Yang pertama yaitu pengenalan komputer. Pengertian komputer. Kata komputer berasal dari bahasa Inggris yaitu compute, yang artinya menghitung. Awalnya, komputer digunakan untuk menghitung, tetapi sekarang fungsinya sudah berkembang menjadi alat multifungsi. Atau secara umum, komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima input, masukan, mengolah data, dan menghasilkan output, keluaran yang berupa informasi. Nah, materi yang kedua yaitu perkembangan generasi komputer. Generasi pertama, tahun periodenya yaitu dari tahun 1951 hingga 1958. Komputer pada generasi ini menggunakan tabung vakum yang berukuran sangat besar dan boros listrik. Berikutnya generasi kedua yaitu tahun periode 1959 hingga 1963. Pada generasi ini, komputer menggunakan transistor. Komputernya sudah lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Berikutnya, generasi ketiga, tahun periode 1964 hingga 1979. Komputer ini sudah menggunakan IC. Pada generasi ini, komputer sudah mulai lebih kecil dan lebih murah hingga mudah didapat. Berikutnya yaitu generasi keempat, tahun periode 1979 hingga 1980. Komputer ini menggunakan mikroprosesor. Pada generasi ini sudah mulai muncul yang namanya komputer pribadi atau PC. Nah, yang terakhir yaitu generasi kelima, tahun periode 1981 hingga sekarang. Komputer pada generasi ini sudah sangat canggih, yaitu dengan menggunakan teknologi AI, jaringannya jauh lebih cepat, dan perangkatnya sudah semakin canggih. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi atau jenis-jenis komputer. Komputer bisa dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan pemakaian. Nah, contoh komputer yang pertama yaitu special purpose. Komputer ini dibuat hanya untuk melakukan satu tugas saja, yaitu dengan secara spesifik. Contohnya pada mesin kasir. Contoh komputer yang kedua yaitu general purpose. Komputer ini dapat digunakan untuk beberapa macam pekerjaan, seperti mengetik, browsing, main game, dan lain-lain. Contohnya pada komputer desktop atau PC biasa. Jenis yang kedua yaitu berdasarkan data yang diolah. Nah, contoh komputer yang pertama yaitu komputer analog. Komputer ini mengolah data yang sifatnya terus-menerus dan bukan angka. Contoh yang kedua yaitu komputer digital, menggunakan data dalam bentuk angka atau kode digital, yang seperti yang kita kenal saat ini. Yang ketiga yaitu komputer hybrid, yaitu komputer hasil dari gabungan kemampuan komputer analog dan komputer digital. Jenis yang ketiga yaitu komputer berdasarkan ukuran dan kemampuan. Contoh yang pertama, komputer microcontroller, yaitu komputer kecil yang tertanam dalam satu produk, seperti di mobil, remote AC, atau perangkat kecil lainnya. Yang kedua yaitu mikrokomputer, komputer untuk penggunaan pribadi seperti laptop atau PC desktop. Nah, contoh yang ketiga yaitu mini komputer, komputer yang berukuran sedang yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu perusahaan. Contoh komputer yang terakhir yaitu mainframe, yaitu komputer berukuran sangat besar dengan kemampuan tinggi, biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti bank dan lembaga pemerintahan.
Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila salah ucap dan kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Dadah semua.